Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam Bu, salam Bu Lili. Kami dari kelompok 3 tugas dari Dr. Novalin Olitwege dengan mata kuliah Evaluasi Pendidikan Agama Kristen. Model metode yang kami pakai itu model evaluasi Howard Gardner, yaitu teori kecerdasan majemuk. Untuk kelompok 3 ada 3 anggota. Yang pertama itu Bapak Riki Yakub Daily SPDK. Selamat sore Pak Riki. Selamat sore Bu Lili. Yang kedua Bapak Prengki Sampon. Selamat sore Pak Prengki. Selamat sore Bu Lili. Dan dengan saya sendiri Lilin Mariani Tampolon. Untuk pendahuluan tugas evaluasi, yaitu pendidikan adalah salah satu hal dalam kehidupan setiap manusia. Gagalnya pendidikan juga merupakan kegagalan kehidupan dan masa depan. Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang berbasiskan kebenaran firman Tuhan, sedangkan pendidikan sekuler dibangun di atas pendekatan ateistik. Alkitab mengungkapkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang harus memuliakan Allah, sehingga pendidikan tidak hanya berbicara tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga moralitas dan integritas hidup yang sesuai dengan panggilan dan tuntunan moralitas Allah. Pendidikan merupakan sebuah program melibatkan sebuah komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan yang diprogramkan. Sebagai sebuah program, pendidik merupakan aktivitas sadar dan sengaja yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan. Evaluasi dilakukan setelah dilakukan pengukuran dan keputusan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat dua kegiatan dalam melakukan evaluasi, yaitu melakukan pengukuran dan membuat keputusan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriterianya. Evaluasi program adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program. Hari Kunto menjelaskan evaluasi program sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melihat keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan. Setiap program yang dijalankan harus dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Kegiatan institusional merupakan sebuah program dan evaluasi yang ditempuh untuk mengetahui prestasi keberhasilan program. Evaluasi program adalah instruksional, dikenal sebagai evaluasi program instruksional. Pendidikan agama Kristen pada zaman sekarang ditantang untuk dapat mewujudkan iman-iman Kristiani di tengah dunia yang multidimensi. Pendidikan agama Kristen harus mengajarkan tentang iman dapat dihidupi dalam diri peserta didik dan iman yang didemonstrasikan kepada setiap orang tanpa memandang usia, sesuai dengan karakteristik dan kecerdasan peserta didik. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence mengajarkan bahwa setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda berdasarkan kekuatan dan bakat alami yang dapat dipergunakan dalam pelayanan Kristiani. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang dicetuskan oleh Howard Gardner merupakan ahli pendidikan dari Harvard University yang lahir di Scranton, Amerika Serikat, mengatakan bahwa indikator kecerdasan itu beragam. Gardner menyatakan bahwa tiap manusia memiliki cara yang berbeda dalam memproses informasi, dan cara-cara ini relatif tidak bergantung sama satu sama lain.
Gardner mengkritik teori kecerdasan yang distandarisasi yang meyakini hubungan antar kemampuan. Dia mengkritik tes IQ yang hanya memperhitungkan kemampuan linguistik, logis, dan spasial. Pada awal risetnya, Howard Gardner menemukan 7 kecerdasan. Setelah itu, berdasarkan kriteria kecerdasan, maka Gardner menemukan kecerdasan ke-8, yaitu naturalis. Terakhir, Howard memunculkan adanya kecerdasan ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Adapun kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Riki. Untuk Bapak Riki, silakan. Baik, Ibu Lili, terima kasih. Baik, kami lanjutkan untuk presentasi kelompok 3. Dalam menerapkan evaluasi model Howard Gardner ini, kami melakukan evaluasi di sebuah sekolah, yaitu instansi, yaitu TK Bethesda Serukam, yaitu jenjang TK atau PAUD, kelas itu kelompok B, usia 5-6 tahun. Jumlah peserta didik ada 12 orang. Pokok bahasan buah Roh Kudus dan pokok bahasan itu kasih. Bahan daripada pokok bahasan ini kami ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 Korintus 16 ayat 14, dan waktu yang kami pergunakan itu 40 menit. Tema itu mengasihi guru dan teman di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran yang kami sampaikan yaitu pertama ada tujuan umum, kompetensi dasar atau KD. Yang pertama adalah anak mengenal kata kasih melalui cerita orang Samaria yang baik hati. Jadi harapan kami dari kelompok ini dengan anak-anak atau anak didik mendengar cerita orang Samaria yang baik hati dari cerita Alkitab atau kisah nyata dalam Alkitab itu, mereka mengenal apa itu kasih, dan harapan kami juga mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tujuan kedua yaitu anak mengenal, yaitu kasih merupakan salah satu buah Roh Kudus. Ketiga, anak menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan, yaitu mengasihi guru dan temannya di sekolah. Itulah tujuan umum. Dan berikutnya tujuan khusus yang telah kami siapkan dalam melaksanakan evaluasi ini adalah pertama, anak mengenal arti kasih dan memiliki perilaku mengapa kita mengasihi orang lain. Jadi eh, lebih spesifik. Artinya harapan kami dengan anak mengenal arti kasih sekaligus juga dia harus memiliki perilaku kasih itu sendiri dan bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik kepada teman, saudara, dan juga orang tua di rumah. Kedua, yaitu anak memiliki perilaku kasih dalam tindakan sehari-hari selama berada di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya mengasihi orang dekat saja, misalnya di keluarga, kerabat, tapi kita juga harus mengajarkan anak didik kita atau siswa kita mengasihi siapapun, termasuk di dalam lingkungan atau berada di lingkungan sekolah. Dan tujuan ketiga yaitu anak mengenal bentuk kegiatan beribadah atau peribadatan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah menghafal ayat hafalan. Jadi kami juga membiasakan anak didik mulai dari usia dini atau usia TK untuk bisa menghafal minimal 1 ayat hafalan. Itu kami ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Berikutnya, tujuan daripada evaluasi yang kami lakukan pertama adalah anak mengenal arti kasih dan memiliki perilaku mengapa kita mengasihi orang lain. Kedua, anak memiliki perilaku kasih dalam tindakan sehari-hari, dalam bentuk memberikan makanan kesukaan, misalnya kue atau buah, ataupun
apapun barang yang dimiliki oleh seorang anak, dia ikhlaskan untuk berbagi kepada teman. Itu harapan kita atau harapan kami dengan anak ini mengenal apa itu kasih, dia bisa melakukannya dalam tindakan nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ketiga, yaitu anak memiliki perilaku kasih dalam tindakan sehari-hari, baik kepada guru, dalam bentuk menghormati guru dengan mengucapkan selamat pagi atau salam, serta mengikuti dan mentaati aturan di kelas. Dan tujuan evaluasi terakhir adalah anak mengenal bentuk kegiatan beribadah sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah menghafal ayat hafalan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Adapun materi dan atau bahan yang kami siapkan untuk melaksanakan evaluasi ini, yang pertama adalah cerita bergambar. Itu orang Samaria yang baik hati. Jadi kita tahu tadi bahwa sasaran kami adalah anak usia 5 sampai 6 tahun. Jadi kami membuat cerita itu dalam bentuk gambar sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan selalu antusias mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kedua, LCD dan laptop. Ketiga, lembar aktivitas kerja siswa di kelas yang dikerjakan, yaitu mewarnai gambar orang Samaria yang baik hati. Dan keempat, itu satu buah bekal, yaitu misalnya kue atau buah, makanan kesukaan anak-anak. Dan yang terakhir yang kami siapkan adalah peraga ayat hafalan, yaitu di 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Model evaluasi yang kami terapkan yaitu seperti yang sampaikan Ibu Lili dari awal tadi, evaluasi yang dipergunakan menggunakan model evaluasi Howard Gardner, yaitu teori kecerdasan majemuk dengan metode evaluasi formatif. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Franky. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riki. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu proses kegiatan pembelajaran selama 1 hari yang dilakukan. Yaitu ya ada pertama kegiatan awal itu selama 5 menit, kegiatan inti 25 menit, kegiatan penutup itu 10 menit. Adapun kegiatan awal itu guru melakukan persepsi, jadi mengajak anak bernyanyi, bermain, ya, mengenal Tuhan, gitu ya, berdoa. Nah, yang pertama yaitu guru menyapa anak-anak, memberikan salam dan menanyakan kabar anak-anak. Kemudian mengajak anak bernyanyi tentang lagu KSIH, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, dan Yesus cinta semua anak. Karena ini adalah sekolah Kristen, jadi guru mengajak anak untuk berdoa berdasarkan sesuai dengan ajaran Alkitab, yaitu berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Kegiatan inti itu selama 25 menit. Yang pertama yaitu guru akan bertanya kembali kepada anak-anak, siapa yang di sini tadi pagi dipeluk sama orang tuanya, dipeluk sama ayah atau ibunya. Nah, bagaimana kalau dipeluk atau dikasihi, disayangi, senang atau tidak? Mereka pasti akan menjawab senang. Dan di sini mengajarkan bahwa anak senang kalau dikasihi dibanding kalau dimarahi atau tidak disukai. Nah, guru juga menjelaskan bahwa kasih adalah suatu bentuk dari buah Roh Kudus, gitu ya. Dan kita mengasihi juga karena Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Setelah itu, dalam kegiatan inti ini juga, guru mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita. Tadi disampaikan bahwa orang Samaria yang baik hati, jadi guru menyampaikan cerita ini dari gambar dan disampilkan pakai LCD. Setelah itu, setelah mendengarkan cerita, guru meminta anak untuk menceritakan kembali cerita yang lengkap ide cerita yang disampaikan dan bahkan juga bisa menyampaikan cerita itu dengan baik. Setelah itu, anak mewarnai gambar orang Samaria yang baik hati. Di sini ada penilaian psikomotorik. Guru melihat akan menilai apakah anak bisa dan mampu mewarnai dengan baik atau tidak. Nah, setelah itu, setelah kegiatan mewarnai, guru akan mengajak anak-anak untuk menyebutkan ayat hafalan tadi dari 1 Yohanes 14 ayat 19. Setelah
menghafal, guru mengajak anak-anak untuk cuci tangan dan makan bersama, dan memwujudkan bentuk kasihnya secara afektif, yaitu memberikan bekal yang mereka sukai atau yang mereka sudah siapkan dari rumah, yang sudah disiapkan, apakah itu buah atau kue kesukaan mereka atau coklat atau apapun. Jadi mereka harus bisa membagikannya kepada satu orang teman, minimal satu orang teman. Jadi ini adalah penilaian sikap. Setelah itu anak-anak akan beristirahat dan bermain bersama. Untuk kegiatan penutup yaitu kembali guru ketika masuk ke kelas akan bertanya perasaan anak-anak hari ini. Nanti ada lembar penilaiannya tersendiri. Nanti di akhir saya akan ada tabel-tabelnya, dan juga di sini guru juga mengajak untuk mengucapkan, anak-anak bersama-sama kembali mengucapkan ayat hafalan dari 1 Yohanes 14 ayat 19. Setelah itu bernyanyi terima kasih Tuhan dan berdoa bersama-sama. Nah, untuk instrumen, strategi, dan teknik pengaktif. Jadi di sini ada antar teman itu nanti guru akan bertanya siapa yang sudah membagikan, bagikan bekalnya kepada temannya, siapa nama temannya. Jadi temannya akan memberikan penilaian. Sikapnya temannya itu yang sudah membagikan itu seperti apa. Nah, format penilaian ini adalah format penilaian harian. Ini penilaian harian yang biasa dilakukan dan juga itu akan dikerjakan pada hari itu. Bahkan juga penilaian mingguan yang meliputi penilaian observasi, anekdot record, unjuk kerja peserta didik, hasil karya peserta didik. Ini salah satu contoh penilaian harian, yaitu semester 1. Ini ada tanggal, kelompok usia. Jadi ada aspek perkembangannya itu ada 6 aspek, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Ada kompetensi dasarnya 1.1, itu indikator penilaiannya di situ ada anak dapat mengetahui sifat Tuhan melalui ciptaannya, bagaimana sifat Tuhan, apakah baik atau tidak baik, gitu ya. Jadi ada nama anak di situ dituliskan dengan bentuk penilaian BSB, BSH, MB. Jadi ada BB atau belum berkembang, ada mulai berkembang, ada berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Adapun belum berkembang itu bahwa anak masih membutuhkan bimbingan. Contohnya ini dalam penilaian secara nilai agama dan moral, yaitu dalam berdoa. Contohnya ketika seorang anak diminta untuk berdoa, guru masih melakukan suatu di bimbingan ini, contohnya anak masih diberikan arahan, itu belum berkembang, bahwa anak belum bisa mengucapkan secara langsung kalimat dengan kalimatnya sendiri, belum bisa memahami apa artinya berdoa. Kadang-kadang anak masih bermain, belum siap berdoa, jadi ini belum berkembang. Dan mulai berkembang adalah anak sudah menyadari bahwa berdoa itu perlu, tapi ketika berdoa dia masih lupa kadang-kadang untuk mengucapkan, jadi masih perlu bimbingan dari gurunya. Nah, untuk berkembang sesuai harapan berarti anak mampu untuk mengucapkan doa dengan baik dan juga mengucapkan kata-katanya dengan kalimatnya yang baik, bahkan juga dengan berkembang sangat baik itu mengucapkan kalimatnya dengan kalimat sendiri tanpa bantuan orang lain, bahkan bisa improvisasi. Nah, ini penilaian perkembangan mingguan. Jadi setelah harian ada perkembangan mingguan, ini sama. Nah, tapi ini per anak. Jadi per anak dibuatnya. Jadi karena prosesnya ini kan bukan hanya hari itu saja, tapi panjang dalam satu semester. Tapi untuk penilaian, untuk evaluasi itu hari itu bisa dinilai. Jadi berdasarkan nama anak. Dan ini contoh penilaian mingguan, observasi, anekdot record, dan hasil karya. Ini contoh yang sebelah kiri, paling kiri itu nilai observasi checklist. Jadi pakai checklist di situ, di mana anak sudah bisa menyebutkan ciptaan Tuhan, anak sudah melakukan perbuatan baik. Nah, itu dikasih checklist. Untuk catatan anekdot, jadi itu ada nama anak, ada kelas, ada hasil karya seperti tadi, menggambar, mewarnai orang Samar yang baik hati, nanti ada hasil karyanya, hasil pengamatan anak, motorik, psikomotoriknya bagus karena mewarnai dengan rapi, tidak keluar-keluar, kontras, mewarnakan kontras, memadukan warnanya itu baik, dan itu ada indikatornya di situ ada. Jadi itu hasil karya, catatan anekdot, catatan checklist. Contoh penilaian diri sendiri itu refleksi anak. Ini ada contoh ketika sebelum pulang. Yang sebelah kiri itu ada contoh, ada satu kegiatan ketika anak-anak bermain. Ini sudah guru hafal sebelumnya, jadi ada pertanyaan tentang kegiatan.
Nah, apakah anak senang bermain di TK? Apakah kalau ada anak yang berkelahi kira-kira senang atau tidak gitu. Jadi ini tidak guru belikan eh, listnya, tapi guru bertanya sambil bermain bersama dengan anak-anak. Dan untuk poin yang kelima, di situ juga ada perasaan anak-anak secara pribadi yang sudah diajarkan dari orang tuanya. Jadi di sini ada indikator bahwa anak sudah diajarkan perbuatan baik dari rumah. Nah, untuk sebelah kanan itu contoh tabel penilaian diri sendiri. Ya, hasil evaluasi indikator yang diajarkan menurut Howard Gardner dari evaluasi yang dilakukan yaitu ada beberapa perkembangan yang menarik yang bisa kami ambil kesimpulan, yaitu pertama kecerdasan bahasa. Itu anak mampu mengucapkan selamat pagi kepada guru, bercerita di depan kelas, cerita tentang orang Samar yang baik hati itu, dan bahkan berterima kasih kepada temannya saat berbagi makanan. Ini aspek bahasa, mereka bisa mengucapkan terima kasih. Dan untuk kecerdasan interpersonal, yaitu mengasah kepekaan, empati, dan simpati anak dengan membagi bekal makanan kesukaan mereka kepada temannya. Ini kecerdasan interpersonal. Sedangkan untuk kecerdasan intrapersonal, anak mampu memahami dirinya sendiri tentang kekuatan dan kelemahannya, sehingga mencoba untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi ini karena prosesnya, karena evaluasi ini dilakukan selama 1 semester, tapi ini kan karena malam hari ini kita hanya belajar dalam 1 hari saja, tapi untuk proses perkembangannya itu dilihat dalam 1 semester, bila perlu 2 semester, karena ini panjang. Jadi ini anak bisa terus memperbaiki dirinya, mengenal dirinya, bahkan juga anak bisa berbagi untuk kegiatan berikutnya atau bersosialisasi dengan baik. Jadi ini daftar pustaka yang kami pakai. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam tugas evaluasi pendidikan agama Kristen yang kami sampaikan dari kelompok 3. Mungkin ada tambahan dari Pak Riki untuk sebelum Ya, Pak, kita menutup bagian ini? Ya, Pak, sedikit aja. Yang kita bahas ini adalah evaluasi. Apapun model evaluasinya atau bentuk evaluasinya itu sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Ya, minimal ada 2 hal yang menjadi manfaat utama dalam evaluasi ini. Pertama, kita bisa mengetahui perkembangan peserta didik. Ya, sejauh mana dia memahami apa yang kita sampaikan. Jangan-jangan nanti kita panjang lebar menjelaskan, menyampaikan materi, kita tahu anaknya belum nyampe ke sana. Jadi itulah pentingnya evaluasi. Dan kedua, itu juga menjadi bahan apa namanya ya, bahan evaluasi juga untuk tenaga pendidik atau guru. Sejauh mana juga ke apa yang disampaikan itu sudah berhasil atau belum. Bisa saja kan eh, yang bermasalah gurunya. Ya, jadi sangat penting evaluasi dalam dunia pendidikan. Jadi itu saja Pak. Semoga apa yang kita paparkan ini menjadi berkat bagi pendengar dan juga yang menyaksikan dimanapun berada. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Riki. Bu Lili, silakan ada tambahan. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih untuk kerjasama kita. Terima kasih untuk presentasi malam hari ini. Biarlah Ya, presentasi kami malam hari ini biar menjadi berkat untuk para guru, untuk peserta didik, bahkan juga untuk sekolah. Dan biarlah ini bisa menolong untuk membantu proses kita dalam mengajar anak-anak, khususnya di TK. Terima kasih. Nah, dari kami kelompok 3, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. terima kasih Pak sama-sama. Baik, semua